Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Nizar Perdana, NPM 201100393. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis sahih. Pertama, pengertian hadis sahih. Kata sahih berantonim dari kata as-saqim, yang artinya cacat. Jadi sahih itu hadis yang benar, yang sehat, yang tidak punya cacat. Kemudian menurut sahih merupakan kalimat mustaq dari kalimat saha yashihu suhan wa sihatan, yang artinya sembuh, sehat, selamat, tidak ada cacat satupun. Kemudian secara istilah artinya apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil. Dobit memiliki hafalan yang kuat dari awal sampai akhir sanad dengan tanpa syad dan tidak pula cacat. Para ulama membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu sahih lidzatihi dan sahih lil ghairi. Perbedaan antara kedua hadis ini adalah pada segi hafalan atau ingatan dari perawinya. Untuk hadis sahih lil ghairi, ingatan perawinya kurang sempurna. Yang dimaksud dengan hadis sahih lidzati adalah sahih yang mencapai tingkat kesahihan dengan sendirinya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat hadis sahih. Pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksud bersambung adalah sanad bahwa setiap rawinya hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya. Dan begitu selanjutnya sampai dengan pembicara yang pertama. Kemudian yang berikutnya perawinya adil. Menurut Ar-Razi, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa. Kemudian menurut Syuyudi Ismail, kriteria periwayat yang bersifat adil adalah pertama beragama Islam, yang kedua berstatus mukalaf al-mukalaf, kemudian yang ketiga melaksanakan ketentuan agama, yang keempat memelihara muru'ah, kemudian yang ketiga perawinya dobit. Dobit adalah bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, dengan hafalan yang kuat atau dengan kitabnya, lalu ia mampu mengungkapkan kembali ketika meriwayatkannya. Kemudian yang ketiga tidak syad janggal atau rancu, atau syudzuz adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sikoh perawinya. Kemudian tidak berilat. Hadis berilat adalah hadis yang cacat atau terdapat penyakit, langsung antonim dari kata sahih. Jadi hadis sahih tidak boleh berilat. Adapun contoh hadis sahih yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair, ya kan, bin Mat'ami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam salat maghrib surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari, kitab Azan. Kemudian ada tingkatan-tingkatan hadis sahih, tingkatan kitab hadis sahih. Pertama, kitab-kitab hadis yang 6 Al-Kutub As-Sittah adalah sebagai berikut. Sahih Al-Bukhari itu berisi 7.275 hadis, 2.230 hadis tanpa perulangan. Kemudian Sahih Muslim berisi 9.200 hadis, 2.200 hadis tanpa perulangan. Ada Sunan Abu Daud berisi 9.200 hadis. Kemudian ada At-Tirmizi disebut dengan Jami' Al-Tirmizi berisi 3.956 hadis. Kemudian ada Sunan An-Nasa'i, yakni Al-Sunan Al-Sugro disebut juga Al-Mujtaba, karya Imam, mempunyai 4.000 hadis. Mempunyai 5.270 hadis. Kemudian Sunan Ibnu Majah berisi lebih dari 4.000 hadis. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh kelompok saya, teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Marcella, NPM 20111000121. Saya akan menjelaskan pengertian hadis hasan. Hasan secara bahasa adalah sifat yang menyerupai dari kalimat al-husna yang artinya indah dan cantik. Klasifikasi hadis hasan: A. Hadis hasan lizati, hadis yang sanadnya bersambungan dengan periwayatan yang adil.
Debin meskipun tidak sempurna dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada kejanggalan. B. Hadis hasan li ghairih. Hadis yang pada sanadnya ada perawi yang tidak diketahui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad lain yang bersesuai dengan maknanya. Kehujanan hadis hasan. Hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Hadis-hadis yang punya sifat dapat diterima sebagai hujjah disebut sebagai makbul, dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut hadis mardud. Yang termasuk hadis makbul adalah A. Hadis sahih yang baik yang sahih li zatih maupun sahih li gairi. B. Hadis hasan baik hasan li zatih maupun hasan li gairi. Yang termasuk hadis mardud adalah segala macam hadis doib dan hadis makdu. Hadis makdu tidak dapat diterima sebagai hujjah karena hadis tersebut tidak memenuhi syarat-syarat. Hadis makbul sendiri ialah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis untuk diterima riwayatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Meisya Putri Rahmawati, NPM 20111000453. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengertian hadis doif. Doif secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah. Sedangkan secara istilah, malam yajma sifatul hasani bifaqdi syarti min syuruti, yang artinya apa yang sifat dari hadis hasan tidak tercangkup atau terpenuhi dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Khusus hadis doif, maka para ulama hadis kelas berat semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis doif boleh digunakan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu level kedoifannya tidak parah. Ternyata yang namanya hadis doif itu sangat banyak jenisnya dan banyak jenjangnya, dari yang paling parah sampai yang mendekati sahih atau hasan. Syarat yang kedua yaitu berada di bawah nas lain yang sahih. Maksudnya, hadis yang daif itu kalau mau dijadikan sebagai dasar dalam fadi'ul a'mal, maka harus didampingi dengan hadis lain. Syarat yang ketiga yaitu ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini ketasbitannya. Maksudnya, ketika kita mengamalkan hadis daif itu, kita tidak boleh meyakini 100% bahwa ini merupakan sabda Rasulullah SAW atau perbuatan beliau. Tetapi yang kita lakukan adalah bahwa kita masih menduga atas kepastian datangnya informasi ini dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kriteria-kriteria hadis daif. Sebagaimana dijelaskan bahwa kriteria-kriteria hadis sahih adalah sanadnya bersambung, periwayat adil, periwayat dabit, tidak syarz, tidak dari i'lat. Adapun kriteria-kriteria hadis hasan adalah sanadnya bersambung, periwayat adil, periwayat kurang dabit, tidak syadz, dan terhindar dari i'lat. Berhubung hadis doif tidak memenuhi salah satu dari beberapa kriteria di atas, maka kriteria-kriteria hadis doif adalah sanadnya terputus, periwayat tidak adil, periwatannya tidak dabit, mengandung syadz, dan mengandung i'lat. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi hadis daif. Sebab-sebab tertolaknya hadis dari kriteria sanad adalah terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan maupun kedabitannya. Selanjutnya, ketidakbersambungannya sanad dikarenakan adalah seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. Adapun cacat pada keadilan dabitan rawi itu ada 10 macam, yaitu dusta, tertuduh dusta, fasik, banyak salah, lengah dalam menghafal, menyalahi riwayat orang kepercayaan, banyak waham atau purba sangka,
tidak diketahui identitasnya, penganut bid'ah, dan tidak baik hafalannya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.